Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Elken Talk yang berbahagia, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan di dalam masa krisis atau masa penyebaran virus COVID-19 ini. Kita masih diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Semoga hari ini dan ke depan kita tetap diberikan kesehatan dan kemudian Indonesia khususnya segera mampu menyelesaikan, mampu bangkit dari wabah ini, mampu mencegah wabah ini dan mengurangi dampak kerugian yang terbesar. Kita masih akan diskusi terkait dengan dampak COVID-19 dan kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi di dunia dan Indonesia. Masih bersama dengan pendiri Elken, Profesor Dr. Didin S. Damanhuri, Guru Besar Fakultas Ekonomi Ilmu Ekonomi IPB. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Assalamualaikum. Sehat, Pak Didin? Alhamdulillah. Ya, Pak. Prof. Didin, di tengah merebaknya COVID-19 ini, kita dihadapkan pada dua tantangan besar, karena ini sudah menjadi pandemi dunia. Bukan hanya Indonesia yang terkena dampaknya tentunya, tapi ini virus sudah menjangkit ke seluruh dunia. Bahkan negara-negara besar, China, Amerika, Eropa, Italia, Spanyol, Perancis, dan sebagainya mengalami hal yang sama. Hari ini catatan hari ini di Italia diperkirakan 969 orang meninggal per hari akibat COVID-19 ini. Tentu hal ini sangat mengkhawatirkan, khususnya di Indonesia, yang trennya dari hari ke hari jumlah kasusnya semakin meningkat, dan kita tidak menginginkan ada kejadian yang terburuk yang menimpa di Indonesia. Khususnya terkait dengan masalah kondisi ekonomi kita, banyak kondisi usaha-usaha informal yang ada di Indonesia, dan beberapa negara sudah melakukan beberapa kebijakan, termasuk di Indonesia. Nah, menurut Prof. Didin, apa kira-kira dampak terbesar dari COVID-19 ini, khususnya kalau kita kaitkan dengan kondisi resesi ekonomi global dan Indonesia? Silakan, Prof. Iya, ya, kita ini sambil work from home ya. Jadi kita tetap produktif, kita sehat, alhamdulillah. Jadi menurut saya memang ini unprecedented history, kejadian bencana COVID-19 ini, karena sebelumnya kita mengalami apa yang disebut dengan globalisasi itu, di mana manusia, barang, dan informasi itu sangat deras dan luar biasa, perpindahan orang dan lain sebagainya. Bahkan perdagangan dunia berlipat puluhan kali. Nah, tapi yang terjadi adalah waktu globalisasi adalah di mana ada sebuah kontras, yaitu volume perdagangan dunia bertambah, tetapi hanya dinikmati oleh kalangan menengah ke atas. Jadi ada beberapa ribu orang paling kaya di dunia, dan itu umumnya negara maju, tetapi negara berkembang hanya umumnya jadi follower, dan khususnya kalangan menengah ke bawah itu tidak menikmati globalisasi, bahkan termarginalisasi, proses pemiskinan, dan bahkan ketertinggalan digital. Nah, tiba-tiba kita mengalami bencana COVID-19 dimulai dari Wuhan bulan Desember dan berkembang secara eksponensial. Sekarang sudah hampir 500.000 yang terpapar di dunia, dengan kematian sekitar 4%, 3-4% begitu. Memang ini bukan yang ditakutkan, itu bukan semata-mata tingkat kematian, tetapi tingkat penyebaran yang tidak mengenal kasta. Ya, jadi sekarang misalnya para elit dunia seperti Pangeran Charles, Perdana Menteri Boris Johnson, kemudian istrinya Perdana Menteri Kanada, para artis, para menteri-menteri sudah terpapar, bahkan ada yang meninggal seperti Presiden pemilik Real Madrid. Madrid ya, Madrid.
Nah, dan di Indonesia sendiri kita udah tahu ada 3 pejabat tinggi yang sudah meninggal, kemudian sekian pejabat tinggi di pusat maupun di daerah yang terpapar, dan sudah banyak dokter, perawat, dan yang sudah meninggal juga. Jadi dan yang terpapar sudah lebih dari 1.000 dengan tingkat kematian terakhir ini 8,7%. Ya. Tertinggi kedua setelah Italia di dunia. Nah, apa yang terjadi dengan tindakan adanya lockdown ya di kota-kota besar di dunia, bahkan yang bersifat total seperti di India yang 1,3 miliar itu, sehingga semua kota-kota besar di dunia itu lengang dan berhenti kegiatan bisnis, bertolak belakang 180 derajat dengan gambaran globalisasi tadi. Yeah. Nah, apa kira-kira yang bakal terjadi? Berbagai ramalan sudah dilakukan oleh berbagai lembaga internasional. Misalnya bahwa yang masih optimis bahwa ada penemuan-penemuan obat yang bisa menyembuhkan di RRC maupun di Amerika, tetapi masih bersifat laboratoris. Dan tetapi memang optimisme terus dibangun, mudah-mudahan segera berlalu begitu. Tetapi ramalan yang sangat pesimis pun dilakukan oleh Bank of America, di mana Amerika sendiri akan bisa minus antara 3% bahkan sampai 34% pertumbuhan ekonominya. Begitu juga China itu terendah dalam 30 tahun terakhir. Dan saya kira ini akan menjadi sebuah resesi hebat, ya? Great Recession ya, seperti ramalan Bank of America itu. Nah, mana skenario yang akan terjadi itu bagi Indonesia yang penting kita punya antisipasi terhadap bagaimana menangani COVID-19 ini dengan semaksimal mungkin, dan kita juga harus siap menghadapi resesi global yang diramalkan seburuk apapun. Gitu ya. Yeah. Nah, jadi saya kira Indonesia membutuhkan menurut saya suatu langkah yang radikal, pemerintah pusat maupun daerah-daerah. Antara lain bahwa APBN sampai hari ini belum direvisi. Saya mengusulkan bahwa APBN kita yang 2000-an triliun itu direvisi dan direalokasikan untuk proyek-proyek yang tidak penting, itu sekitar 250 triliun itu untuk menghadapi COVID-19 ini, termasuk bagaimana menghadapi resesi global. Mengerahkan bagaimana menggratiskan masker, kemudian alat-alat pelindungan diri, rumah sakit dengan perawat dan dokter yang juga dijamin oleh pemerintah pusat dan daerah, dengan sebanyak mungkin kamar hotel-hotel darurat, rumah sakit darurat yang bisa besar menggunakan hotel dan lain sebagainya. Kemudian bagi upaya yang sekarang sudah mulai, yaitu yang disebut dengan lockdown antar wilayah, itu harus diantisipasi bagaimana sembako itu diusahakan gratis untuk yang menengah ke bawah. Dan ada BLT, harus sadar diri untuk bagaimana misalnya jutaan setidak-tidaknya yang ada di seluruh kota-kota di Nusantara ini, itu warteg-warteg itu digratiskan dan dijamin pembeliannya oleh kalangan pengusaha-pengusaha besar. Nah, sehingga untuk kalangan menengah itu masalah makan yang harian karena ada lockdown wilayah dan daerah, itu jangan sampai nanti ada bencana baru, yaitu kelaparan. Dan kemudian juga berbagai upaya-upaya
stimulus kepada UMKM. Nah, itu semua yang katakanlah kita realokasikan 250 triliun itu bisa menjadi buffer agar pertumbuhan ekonomi nasional itu tidak sampai ramalan 1,3% bahkan 0%. Kita bisa menjaganya misalnya di angka 4 atau 5% gitu. Yaitu dengan adanya stimulus-stimulus yang tepat ya. Dan di kala yang seperti sekarang 98 telah membuktikan bahwa UMKM itu adalah penyelamat dan sekarang juga harus dilakukan jauh lebih masif lagi UMKM dan menengah ke bawah itu. Karena kalau pengusaha atau elit menengah ke atas itu tabungannya sudah memadai menghadapi bahkan 1 tahun sekalipun misalnya. Jadi Indonesia saya kira harus dibangkitkan optimisme untuk menghadapi bencana COVID-19 ini maupun mengatasi global dan memobilisasi para tokoh formal maupun informal termasuk para ulama, pendeta dan pemimpin agama, semua agama, agar kita bisa berdoa membangkitkan kembali keluarga ya, dan memang sudah terjadi sekarang di rumah kita, di rumah itu nilai keluarga, lalu berdoa kita beribadah karena dengan menghilangkan kecemasan dan kita optimis Allah akan memberi pertolongan, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Dan kalau di Islam misalnya, contohnya Rasulullah itu pernah juga melakukan hal yang sama, Umar bin Khattab misalnya dan sebagainya. Dan itu memang waktu itu pun Jumatan pun bisa dilakukan dengan diganti oleh zuhur dan semua orang beribadah, termasuk mungkin yang selama ini tidak 5 waktu dan sebagainya, sehingga kita ada kebangkitan baru, spirit baru agar nilai Pancasila dengan nilai keagamaan ini menjadi konkret menghadapi COVID-19, termasuk menghadapi keprihatinan bersama untuk jangan sampai ekonomi kita amblas gitu. Ya. Itu saya kira yang pertama. Ya, Prof, dengan langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan termasuk kemarin Presiden menyampaikan beberapa kebijakan terkait dengan stimulus ekonomi, umpamanya keringanan untuk kredit dan lain sebagainya. Dalam pandangan Prof Didin, kira-kira apakah itu sudah bisa mengatasi, bisa menjadi buffer untuk mengurangi dampak terburuk dari ekonomi kita? Iya, pertama apresiasi dulu bahwa sekarang sudah dilakukan makin cepat gitu ya responnya, di mana kemudian juga hotel-hotel ataupun juga akan disiapkan tapi menurut saya melihat magnitude yang akan dihadapi bagi COVID-19 yang nanti itu bersifat nasional dan kemudian resesi ekonomi global yang diramalkan itu saya kira juga bermanfaat buat kaum menengah ke bawah. Dan itu akan menjadi buffer agar ekonomi kita tidak amblas tadi, bisa pertumbuhan 4 atau 5%. Karena itu belajar dari Presiden Roosevelt di Amerika waktu Great Depression, yaitu peranan negara. Jadi Keynes dan Keynesian yang dipakai, yaitu dengan waktu itu memang karena bukan bencana penyakit, tetapi adalah sebuah stagflasi global, produksi macet, pengangguran besar-besaran, dan inflasi tinggi, maka public work, termasuk kereta api, tol, dan sebagainya. Nah, sekarang kan nggak bisa. Yang terjadi sekarang adalah semua berhenti, terutama kegiatan bisnis menengah ke atas di dunia.
Jadi dampaknya akan dahsyat sekali. Nah, oleh karena itu kita harus menoleh menengah ke bawah, UMKM, pedesaan, tetapi yang bersifat stimulus, asumsinya semua ada di rumah, di lockdown, yang bersifat wilayah. Tetapi pemerintah merealokasikan dana yang menurut saya minimal 250 triliun itu untuk berbagai kegiatan tadi yang saya gambarkan. Nah, ini yang saya kira masih ada gap ya antara harapan publik dengan yang telah dilakukan pemerintah. Iya. Mungkin sebentar lagi ini kan DPR kan sudah mulai masuk ke masa persidangan. Mungkin Senin besok rencananya akan dilakukan paripurna. Ya semoga saja anggota DPR sedang berpikir untuk melakukan ini, Pak. Berpikir untuk melakukan merelokasi. Tetapi yang saya prihatin adalah, maaf, ini elit nasional kita agak lambat merespon kalau menurut saya. Ada reaksi misalnya dari anggota 1-2 anggota DPR agar harus lebih besar, lebih cepat. Tetapi harusnya kan ketua DPR dong ambil inisiatif sekarang ini. Hentikan apa namanya istirahat itu, istirahat apa namanya, bahkan ada yang jalan-jalan segala macam. Sekarang fokus elit legislatif maupun eksekutif untuk memobilisasi sumber daya bangsa ini, sumber daya nasional, pusat maupun daerah, agar kita fokus kepada penyelamatan warga. Daripada sekedar melihat bahwa ada peluang-peluang investasi dan ekonomi yang sudah dirumuskan, 70 juta rakyat kita yang sudah ada yang meninggal, yang sudah terpapar, mudah-mudahan akhirnya sembuh, yaitu menoleh menengah ke bawah UMKM dan apa namanya warteg-warteg dan lain sebagainya menjadi kegiatan ekonomi yang bisa menjadi buffer dari krisis yang akan menimpa sangat besar ini. Iya. Artinya sebetulnya pelajaran dari tahun 98 sudah sangat jelas ya Prof, bahwa UMKM itu menjadi buffer, menjadi kekuatan kita pada saat mengatasi krisis. Jadi kan memang mau gimana? Sekarang dunia berhenti. Perbankan, pasar modal segala macam karena memang apa namanya turun sekitar 70%, bahkan terus kegiatan bisnis dan perdagangan dunia. Dan kemudian lalu dana yang ada mau diapain? Kan lebih baik fiskal sekarang ini. Didukung oleh moneter dan perbankan, tetapi untuk kegiatan menengah ke bawah, UMKM, pertanian, pedesaan, yang terkait dengan penanganan COVID-19. Jadi memang tidak mungkin ada proyek-proyek pencetakan sawah atau dan sebagainya, kan bukan begitu sekarang ini. Ya, harusnya ke UMKM, betul. Karena memang jalan kan kita harus hentikan dulu kegiatan infrastruktur fisik ya. Kita sekarang adalah menstimulasi agar masyarakat bawah tidak kolaps, tidak kelaparan. Nah, oleh karena itu seperti ACT ya, itu yang ada puluhan warteg di Jakarta yang digratiskan. Nah, karena kan ojek akan untuk GoFood, GoSend kan tetap berjalan ini. Nah, mereka harus makan. Kalau perlu makannya gratis di warteg-warteg. Dan itu serempak di seluruh kota-kota besar di Indonesia. Dan itu perlu ACT itu sekarang negara gitu. Yang kayak ACT itu. Dan berbagai kegiatan lain yang sifatnya seperti itu. Termasuk masker yang gratis. Termasuk bagaimana apa namanya membiayai para perawat dan dokter, memobilisasi katanya mahasiswa kedokteran untuk jadi relawan kesehatan dan sebagainya. Ini kan harus ada pembiayaan. Ada juga kalangan-kalangan UKM yang memproduksi alat pelindung diri. Nah, ini harus diberi trigger fiskal. Jadi big pas seluruh Indonesia. Karena sekarang sudah hampir menyentuh seluruh provinsi. Bagaimana menghadapi mudik yang nanti akan dilarang?
bergeser itu, bergeser iya. ke desa-desa. Nah, jadi dilarangnya mudik, tetapi harus ada kompensasinya, yaitu bagaimana di daerah, termasuk di kota-kota besar, lapisan bawah itu tidak kelaparan. Betul. Baik. Jadi saatnya kalau Prof Didi memprediksi jika tidak segera kebijakan fiskal itu diambil oleh pemerintah, lalu kemudian polanya masih berfokus kepada penyembuhan. Kalau kita perhatikan sekarang kan pemerintah ini berfokus pada penyembuhan, belum berfokus kepada atau belum serius malah disemprit, malah diinin. Padahal ini kan sebuah kreasi sebetulnya ya, Prof. Prediksinya kalau kondisinya tetap seperti ini, mungkin nggak memang bisa kita turun sampai pertumbuhan itu sampai ke level 2% atau 1, atau bahkan kata Prof tadi menyampaikan bisa sampai 0% begitu. Bisa 0. Bisa Bank of Amerika itu bisa sampai minus 34% ramalannya. Kalau apalagi sekarang epicentrum baru dari COVID-19 ada di Amerika sekarang ini, dengan tingkat yang terinfeksi yang paling tinggi, lebih tinggi dari China dan Italia sekarang. Nah, kalau kita business as usual dan tidak big pass gitu ya, tidak segera besar-besaran untuk menghadapi ini, bisa lebih parah dari di samping pertumbuhan bisa minus kita, juga kita ngeri sekali, mudah-mudahan tidak terjadi. Itu di Italia yang sudah terjadi, itu dokter dan perawat itu memilih-milih mana yang kira-kira yang hidupnya lebih panjang, sehingga dibiarkan ribuan meninggal. Jadi sudah seperti itu. Bayangkan kalau mudik tidak bisa dicegah, itu nanti akan terpapar di pedesaan. Di mana infrastruktur kesehatan ada di tingkat daerah, kecamatan dan desa itu sudah tidak akan mampu, tidak akan mampu. Tapi siap nggak, Prof, dengan kondisi Indonesia yang banyak jalan masuk gitu ya, kondisi negara seperti kita, kepulauan, banyak jalan masuk menuju satu wilayah. Begitu. Jadi ada pengerahan aparat dan ada aturan yang jelas, ada pidana bahkan gitu kalau tidak salah. Sekarang secara regulasi sudah relatif memadai sebenarnya. Undang-undang, peraturan pemerintah dan sebagainya. Tinggal sekarang saya tadi pagi mengikuti dialog TV One ya dengan beberapa gubernur. Ternyata sebenarnya lockdown lokal dan regional daerah itu juga cukup efektif. Misalnya ada rombongan beberapa bus masuk ke daerah di Jawa Barat ya, itu ditahan oleh kepolisian, TNI, gabungan, agar mereka dikarantina dulu 14 hari. Dan itu jalan, bisa. Dan itu kalau serempak seluruh gubernur, seluruh wali kota bupati melakukan hal yang sama, dan dengan bahkan keputusan pemerintah pusat, saya kira ini akan sangat bijaksana. Jadi bukan lockdown total kayak di Italia atau di India, tetapi lockdown regional dan lokal dengan mengerahkan bupati, wali kota, dan gubernur. Itu tadi di Gorontalo bisa, di Babel bisa. Mengapa tidak seluruh gubernur dan wali kota bupati? Kalau nggak mau dengan bahasa lockdown ya pakai karantina wilayah atau pakai apa namanya. Karantina wilayah, betul. Gitu kan, setuju. Terakhir, Prof, ini mungkin juga momentum kita untuk membangun sebuah solidaritas sosial yang nasional kali ya, mungkin ya. Mulai hampir semua komponen untuk melakukan itu. Kira-kira ajakan apa yang bisa Prof Didin sampaikan agar kita terbang? Ini sudah saatnya saya kira kita membangun solidaritas sosial untuk Indonesia yang biar tidak terpuruk ke jurang yang lebih parah gitu.
Saya menulis di beberapa media hari Sabtu dimuat itu sebenarnya ini adalah sebuah apa namanya musibah yang akan menghasilkan sebuah hikmah secara teologis ya. Dan saya kira globalisasi itu sudah terlalu apa yang luar biasa. Jadi kita harus ada apa improve tentang elite bias, yang urban bias, dan juga apa namanya merusak lingkungan. Jadi ke depan di tingkat global maupun nasional, kita dan human being driven. Nah, sehingga dunia ini bisa ditunda kiamatnya lah. Karena saya kira takdir kiamat juga tergantung manusia. Jadi kalau seandainya sekarang ini kita akan melanjutkan globalisasi yang rakus, yang kerakusan itu bahkan diwadahi karena katanya akan menetes ke bawah dan tidak menetes, bahkan makin menganga, jomplang ketimpangan antar dan sebagainya. Dengan ekologi yang sangat rusak. Ini saya kira dunia harus sadar bahwa ini harus ada reorientasi format pembangunan yang lebih manusiawi, yang lebih people driven, apalagi tingkat nasional yang sudah mempunyai Pancasila Undang-Undang Dasar 45. Yang pesannya jelas di pasal 33 ayat 3 mengatakan bahwa sumber kekayaan alam dan seisinya itu harus dikuasai negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan kemakmuran orang per orang. Ini yang terjadi adalah selama ini kemakmuran orang per orang. 1% penduduk menguasai 46,6%, 10% menguasai 75,3% menurut Credit Suisse. Jadi kita harus memperbaiki semua ini demi sustainability sosial maupun ekologi. Jadi saya kira ini sekarang format politik pun ini adalah sangat mendesak harus dirubah karena selama ini format politik itu hanya menciptakan satu elit yang bias kepada semua kegagalan pembangunan selama ini. Jadi sistem politik pun sebagai dasarnya yang menciptakan orientasi baru tadi itu harus dirubah secara mendasar. Dan saya kira ini to be or not to be. Kalau kita tidak melakukan, saya kira kita akan tenggelam. Dunia maupun bangsa kita sendiri. Jadi saya kira ini memang hikmah ya. Peringatan dari Allah bahwa obat untuk wabah massal ini juga belum diketemukan. Masih laboratoris. Jadi harus segera umat manusia melakukan pertobatan global. Seluruh elit dan rakyat agar kita manusia yang satu dengan nasib yang satu yang lebih baik secara sosial maupun ekologi ke depannya itu. Jadi saya kira kita patut merenung, para elit merenung, mudah-mudahan kita ada hikmah yang sebesar-besarnya di balik musibah yang Allah berikan ya kepada bangsa kita dan umat manusia di dunia, bahwa selama ini kita terlalu rakus, terlalu untuk memperingatkan manusia terhadap keserakan dan ketamakan yang Pancasila harusnya kita merenungkan sampai ke sana. Jangan sampai kita sekedar ini adalah suatu gejala alam ya. Saya kira saya tadi baca seorang ahli ya di Amerika sana yang mengutip puluhan hadis ya bagaimana kebersihan kesehatan itu adalah
menjadi sangat kegiatan yang paling awal dari setiap manusia. Nah, berwudu dan sebagainya, dan semua agama juga begitu ya. Bahwa mereka melihat bahwa sekarang ini adalah waktunya untuk kembali kepada the new age, kalau pernah diingatkan, yaitu kembali kepada nilai-nilai keagamaan ya, dan ketuhanan, Asmaul Husna dan sebagainya itu. Jadi kita sekarang adalah momentum yang terbaik sebenarnya untuk melakukan sebuah perenungan, sebuah introspeksi dan retrospeksi ya, ke dalam maupun keluar, agar tidak ad hoc ya. Kemudian nanti kita gara-gara sudah lebih baik seperti kemarin di Wuhan, semua orang ini ternyata ada yang terpapar kembali. Ada yang terpapar kembali. Orang yang sembuh masih kemungkinan ya ada protes karena memang ada data yang yang disembunyikan. Dan sekarang tadi saya lihat ada gambaran di Amerika pun sampai ada orang sudah menjarah supermarket dan sebagainya akibat orang-orang miskin sudah tidak bisa bisa makan ya, karena sekarang Amerika sebagai epicentrum baru. Jadi ini Indonesia harus segera kita melakukan sebuah langkah besar ya, langkah darurat ya, untuk supaya teratasi semua hal yang kita hadapi bersama ya. Bayangkan kalau kita sekarang sudah undur sampai tanggal 19 Maret. April ya. Nanti kalau belum terpecahkan akan diundur lagi. Bayangkan kalau kita harus sampai akhir tahun, 1 tahun ke depan, akan seperti apa? Itu harus ada kesiapan. Karena kan belum ada sebuah obat yang bisa menghadapi bencana atau wabah massal ini. Belum ada. Itu masih laboratorium. Dan kita Indonesia masih jauh teknologinya ke sana. Jadi lebih baik kita sekarang ada tindakan yang besar ya, yang menyelamatkan warga negara daripada sekedar proyek-proyek ekonomi yang seolah kita terikat untuk itu. Sepertinya terperangkap ya oleh janji-janji proyek yang sebenarnya mungkin sekarang udah nggak prioritas lagi dulu. Kita tunda lah. Baik, Prof. Didin. Sekarang lah mungkin saatnya juga ada sebagian penulis mengatakan ini saatnya bumi beristirahat begitu. Karena efek dari berhentinya aktivitas produksi dan ekonomi ini membuat banyak sungai-sungai kembali jernih. Bahkan saya dengar di kanal di Venesia itu udah mulai banyak ikan, dan bahkan ada lumba-lumba yang masuk gitu. Jadi ini saya kira menjadi satu kesempatan ya, alam pun punya kesempatan untuk melawan. Dan cara alam melawan, mereka juga butuh, alam juga butuh istirahat, alam juga butuh melakukan Saya dengar di kota-kota besar khususnya Jakarta sekarang polusi udah menurun secara signifikan. Cina itu sekarang. Jadi sudah kebaikan awal ya, sudah kebaikan awal yang harus diteruskan, kebaikan ini. Di Spanyol itu turun sampai 50, emisi karbon itu sampai 50%, Pak. Cina sekitar 25%, Italia sampai 30%. Saya kira di Jakarta juga udah di atas 50% mungkin ya, karena memang udah lengang lah sekarang. Udah berapa minggu lah kita untuk itu. Potensi penjalaran atau penyebaran virus ini di desa-desa dengan mengantisipasi mudik ini. Mungkin di lain kesempatan, tapi di sesi ini terima kasih Prof. Din atas kesempatan waktunya. Semoga apa yang Bapak sampaikan tadi bisa didengar oleh para pengambil kebijakan, khususnya para presiden dan anggota DPR dan para menteri, sehingga segera mengambil kebijakan yang tepat dan cepat untuk mengurangi dampak berjatuhan korban yang lebih banyak lagi. Yang lebih ironis lagi, pada saat kemudian terjadi korban itu justru banyak orang-orang pintar, para dokter, para ahli, para spesialis yang sebetulnya mereka untuk mendapatkan menempuh jenjang spesialis dan sebagainya itu mereka pasti butuh waktu yang sangat lama. Ini the lost generation, hilangnya manusia-manusia unggul yang kita kuatkan. Tapi bukan berarti
semoga kita semua tetap dalam kesehatan, semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita segera bisa terbebas dari wabah penyakit ini. Terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.